Kamu tuh apa maumu? Maumu kayak apa? Seperti apa? Saya ngajak benar. Apa ada yang saya larang kamu berbuat baik? Ya sudah kalau begitu enggak usah dibongkar kan saya begini itu. Saya tak pulang kan begitu. Terus ya Gus, sebelumnya dari Surabaya. Ini ada tamu yang baru dalam Kalimantan. Ini bagian logistiknya Kodim. Alat bapak ini staf lama. Tadi telepon Pak Anto ya Mas di Polres. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan dan penghormatan untuk kami dari Majelis Zikir Sulawesi Selatan Rawat semoga ini menambah kebarokan untuk kami sebagai rakyat. Alhamdulillah dari permintaan doanya dari panjenengan semuanya. Semoga nanti bisa menjadi sebuah ibadah untuk kami untuk lebih bermanfaat untuk umat, insyaallah. Ini juga sebenarnya kemarin saya sempat koordinasi dengan Pak Mayor kemarin yang beliau datang ke sini bahwa saya pengen bersinergi dengan Kodim 511 untuk bantuan masyarakat kan begitu. Seperti ini maksud saya pengen semuanya ada kayak kemarin itu 70 karung begitu saya sampaikan ke sana biar bapak-bapak yang lebih ini yang menyampaikan ke masyarakat begitu yang ini juga Pak Daramel sini juga Pak Daramel Terbangan sini siap iya ini Pak Masjid yang menyambungkan ke yang kemarin kan meninggal iya. Yang kemarin ya yang masih muda kemarin ya iya ya. ini kan udah langsung nyambung Siap insyaallah.
untuk menyumbangkan ke masyarakat sekitar kan begitu. Intinya seperti itu. Insya Allah. Jadi tadi ini Pak. Kebetulan Gus, saya kan dari Surabaya. Ini Surabaya Pak. Saya dari Kodam. Dari Kodam. Kebetulan kan saya tugasnya meriksa. Siap, siap. Saya kan hobi ngeliat Gus di YouTube. Siap, siap, Senang siap. saya. Perjuangannya begitu. Insya Allah, insya Saya Allah. sampai ya dalam hati saya kapan ya saya bisa meriksa di wilayah Blitar. Siap. Saya akan mampir. Siap. Nah, kok kebetulan kok Alhamdulillah. bisa ketemu ini Iya. berarti saya bilang sama Darm ini berarti jodoh saya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah saya bilang. Dan di samping itu juga salut lah sama perjuangan seperti itu. Insya Allah. Berat sekali perjuangannya. Saya lihat. Yes. Berikutnya saya mohon doa restunya Gus. Insya Allah, insya Allah. Dan ya kita bisa berada di jalan yang lurus ya. Insya Allah, insya Allah. Bersama. Insya Allah. Apa yang kami saya ya punya keinginan untuk bisa berbuat yang banyak Insya Allah, kepada insya Allah. masyarakat itu Insya Allah, siap. bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Insya Allah, insya Allah. Tapi alhamdulillah sekali bisa ketemu, sekali datang langsung bisa ketemu. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu dari pihak adik saya juga nyampaikan, saya Pak maksud saya adik ketemu Lut. Saya juga ngikuti selawat siri, alhamdulillah ya, semakin tentram lah, bisa nyaman lah gitu, bisa nyaman. Oke. Iya. Alhamdulillah sebenarnya tidak ada yang kebetulan di Ya. dunia ini, semuanya sudah ditentukan oleh Betul. Allah. Iya. Sebenarnya orang tua saya sendiri adalah pensiunan dari tentara. Saya dulu mondoknya di Jogorogo dan setiap saya mengambil uang pensiunan itu di Mauspati saya. Jadi bapak saya sendiri itu adalah pensiunan begitu, dan ketika saya mondok itu uang pondok saya itu dari pensiunan beliau begitu. Jadi saya itu sangat takdim sekali insyaallah dengan tentara begitu. Karena insyaallah nggih, tentara ini yang paling dekat dengan rakyat kan begitu. Tapi insyaallah tetapi memang saya dulu mondok itu uang pensiunan yang dibuat saya mondok. Jadi selama beliau bekerja tani di Lampung itu, Oh di Lampung? di Lampung, Di Lampung mana Gus? di Lampung Utara, Tulang Bawang, Mosudidi gitu. Jadi untuk saya mondok itu sama sekali sudah tidak menggunakan biaya, karena dari pensiunan bapak saya itu yang dulu dari Madiun bapak saya. Bapak saya kelahiran Ngawi, Paras Pangkur, itu orang tua saya. Terus pensiunannya saya ngambilnya di Mauspati di Madiun, uang pensiunan beliau itu. Jadi saya dulu itu mondok sudah tidak bingung biaya kan begitu. Makanya saya kemarin dapat kiriman dari mana ya kemarin itu, dari Lebanon kemarin itu hampir rutin beliau itu dari siapa, mayor siapa kemarin ya, yang dari yang Satgas ke sana ya, betulan. iya yang tugas di Tugas di sana. Lebanon. Itu masih ya bawahnya bapak dulu gitu katanya. Jadi alhamdulillah hampir setiap 1 bulan sekali kirim dari Lebanon gitu untuk bantuan ke masyarakat begitu. Saya malah pengen bantuan itu saya serahkan ke 511, dari 511 nanti ke masyarakat begitu, karena yang lebih tahu tentang masyarakat kan tentara begitu, yang lebih memahami tentang itu. Bahkan di sini alhamdulillah kita dengan Babinsa pun juga sangat baik sekali gitu. Insyaallah. Babin Kapitmas sama Iya. Babinsa. Iya, dengan Mas sama Babinsa itu. Insyaallah. Kemarin juga ada yang berangkat dari Papua itu. Alhamdulillah. Penugasan. Iya, penugasan di Papua. Kata memang. Satgastar itu juga. Oh iya. Satgastar. Iya. Kan dari kode-kode yang dimintai Iya. yang belum pernah tugas Satgastar. Insya Allah dengan sholawat itu nanti semuanya didapatkan dari sholawat. Apalagi sholawat An-Nurizati ini kalau kita dalam pondok pesantren disebut dengan sholawat perisai begitu insya Allah. Tentunya perisai dari berbagai macam masalah tentunya insya Allah begitu. Yang penting dilakukan ikhlas karena Allah begitu, insya Allah. Alhamdulillah. Mama jaringan dari mana kan? Sama. Asli Blitar tuh. Dari asli kita juga. Hati lengger. Iya. Lengger.
Alhamdulillah. Kayak seperti kemarin kita pembersihan di wilayah Tulungagung. Kita sedang melakukan pembersihan rumah. Itu tiba-tiba ketika salah satu ada masyarakat yang kesurupan gitu. Itu ada warga yang mengatakan kalau ini nih mudah sekali untuk menyembuhkannya, tinggal disiram air. Ternyata disiram air kan tidak sembuh begitu. Nah setelah itu ketika kita mau bongkar yang di depan rumah itu, membongkar buhulnya begitu, ada warga sekitar itu yang bilang jangan dibongkar kan begitu. Nanti kalau dibongkar berarti mengatakan kalau daerah sini banyak dukun santetnya kan begitu. Padahal buhul itu bisa dikirim dari manapun kan begitu. Ada akhirnya terjadi cekcok itu kemarin di Tulungagung. Pro kontra. Iya, cekcok akhirnya datang lurah begitu. Akhirnya saya ambil jalan tengahnya. Ya sudah kalau begitu enggak usah dibongkar kan saya pikir gitu. Saya tak pulang kan begitu. Karena kalau sampai terjadi masalah saya juga enggak enak kan begitu. Ya sudah saya pulang saja kan begitu. Hampir terjadi keributan kemarin di sana. Tulungagung mana tuh? Di Tulungagung ada di nanti saya beritahu secara langsung. Iya. Terus saya bilang sama anak-anak sama santri-santri termasuk ada salah santri saya memang yang dari Medan kan anaknya keras begitu, hampir terjadi konflik begitu. Terus saya bilang kalau panjenengan digodain anak kecil kok masih marah, berarti sampean itu belum dewasa kan begitu. Kalau kita ini sudah jadi orang tua, mohon maaf, kalau kita ini sudah jadi orang tua kok digodain anak kecil masih marah, terus berarti kita jadi anak kecil lagi begitu. Ya sudah, kita yang sudah tua yang ngalah kan begitu, tidak usah dilayani kan begitu. Akhirnya jam 1 malam kita pulang, tapi karena sampai rumah yang punya rumah nangis-nangis lagi, kita akali ketika kita sudah sampai rumah ya, terus nunggu sahur jam 3 kita berangkat ke sana lagi, tapi cuman berangkat pakai sepeda motor, saya nggak pakai mobil, kayak satu sepeda motor. Jam setengah 4 itu kan orang-orang sudah bubar semua, udah nggak ada di situ, kita bongkar. Dan saya yang suruh saya bongkar yang punya rumah itu sendiri gitu. Ya untuk menjaga apa ya, keakraban begitu. Hampir terjadi konflik kemarin. Kalau itu yang kejadian-kejadian di YouTube itu di daerah mana tuh? Seperti hutan-hutan tuh. Iya. Tuh jenengan ditusuk itu. Saya itu monitor tuh gitu. Iya. Cuman saya nggak komda. Iya. Kok begini di daerah mana itu? Sebenarnya antara Tulungagung dan Banyuwangi itu lebih kuat Tulungagung sebenarnya. Gitu. Saya itu kan hampir 2 tahun saya di Alas Purwo. Salah Di Alas satunya Purwo. bersama dengan Pak Namung. Beliau sekarang masih ada di candi yang berbeda sana. Itu saya itu 2 tahun di sana. Sebenarnya sana itu kalau kita mengatakan dari Tulungagung, sana itu minder, Ngepere, ya. minder sudah. Itu jadi ya. Kalau ini pun kemarin juga ada yang datang ke sini begitu ya, namanya Iya. kita itu kalau itu sepenting kita niatnya baik itu saja. Ya, di beberapa tempat begitu ngajak ketemuan ini silakan monggo saja begitu. Sampai segitunya ya. Ada yang lebih. Dulu itu kan ada yang tahun 98. Iya. 98 dulu tuh kan ada yang dukun santet itu, pembunuhan dukun santet, Iya. tapi salah tangkap itu kan Iya. waktu itu. Itu malah banyak fitnahnya, jatuhnya kiai yang Iya, benar. Ya jadi korban. tumbal. Ya jadi korban. Nah inilah Orang kita menjaga dari hal yang semacam itu. Sebab itu kita bertindak, kalau memang ada kita saja yang menangani, jangan orang-orang awam. Nanti takutnya yang nggak tahu apa-apa jadi fitnah, guru ngaji difitnah, dukun santet dan lain sebagainya. Betul. Makanya sebab itu yang berjalur spiritual yang kebanyakan dari alumni Condromowo, dari Pondok Buntet, ayo bergerak gitu. Jangan sampai masyarakat awam kan ada rumah yang dibakar begitu. Kalau memang ada lapor ke kita. Kalau memang ada ya kita musyawarahkan bareng. Kalau memang orangnya mengaku bisa menggunakan ilmu santet, suruh serang kita gitu. Jangan sampai orang-orang awam kan begitu. Tapi sebenarnya yang paling dahsyat itu yang kita rasakan itu kemarin santai ada yang muntah darah itu malah yang dari India. Mungkin orang India ngeliat YouTube kita begitu, terus yang diserang itu menggunakan kekuatan angin begitu. Jadi kemarin ada santri yang tiba-tiba muntah darah sedang ngaji itu ada yang muntah darah itu yang dari India, yang saya rasakan lumayan Dia memang terkenal. iya. Kalau semuanya tingkatannya sudah tingkatan ke kota itu kan ada tingkat RT, santet itu ada yang tingkat RW, ada yang
Kalau dikatakan ilmu santet itu ya dari zamannya baginda Rasulullah santet itu ada. Bahkan ayat-ayat yang menerangkan tentang santet itu banyak. Jadi kalau kita katakan santet itu tidak ada, berarti kita itu menistakan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang santet gitu. Tetapi santet itu bukan untuk ditakuti. Karena tidak ada santet yang kuat itu nggak ada. Kalau ada bilang santet itu kuat, tidak ada. Yang ada itu karena kita lemah gitu. Sebab itu sebenarnya kekuatan sihir itu hanya seperti angin. Kalau gelas itu berisi dengan air, bismillah nggak akan pernah masuk air angin itu. Tapi kalau gelasnya tadi nggak ada isinya, gampang masuk. Ya, cara untuk mengisi gelas tadi bagaimana? Zikirullah. Karena zikir itu makanan batin. Makanan batin gitu. Saya pernah kejadian itu. Kejadian waktu saya masih dinas di pasukan. Namanya anggota kan maunya enak kan ya. saya dulu kenceng jadi komandan kompi, kencang saya, keras tapi menurut saya kerasnya bener. Menurut saya rasakan kok kudu main begitu. Saya padahal nggak punya apa-apa. Saya sholat malam, zikir. Nah, ini Pak saya potong tentang sholat begitu. Ketika Nabi Adam ini kalau belajar tentang ilmu kaji diri, ketika Nabi Adam pertama diciptakan oleh Allah, ketika baru diciptakan secara jisimnya, itu ditempatkan di surga, itu seluruh makhluk terkagum-kagum dengan Nabi Adam, dengan bentuknya sangat, termasuk malaikat, seluruh makhluk, termasuk iblis. Ketika iblis melihat Nabi Adam jisimnya, bentuk kita sangat sempurna, sangat bagus ini, ada keirian di dalam diri iblis. Nah ketika itu dicongkel atau ditapuk lah di dalam jisim tadi itu, di dalam tubuhnya Nabi Adam itu, sehingga berlubang. Nah lubang ini nanti yang menurun sampai ke anak Adam, sampai ke diri kita, yang jalan masuknya sihir tadi, jalan masuknya setan ke dalam diri itu. Nah oleh Allah cara untuk menutup lubang tadi itu dengan cara sholat tepat waktu. Makanya orang yang sholat tepat waktu, bismillah tidak akan pernah bisa disantet. Kenapa orang ibadah masih bisa disihir? Kenapa orang yang ibadah masih bisa ditenung? Karena yang pertama tadi itu sebenarnya untuk menutup jalan masuknya itu sholat tepat waktu. Nah ketika sholatnya di akhir waktu, nanti menggampangkan, itu yang pada akhirnya tidak bisa menutup dengan rapat. Salah satunya yang dengan bilang sholat tadi itu yang sebenarnya bisa menutup sihir tadi itu. Ya, alhamdulillah. Saya kan tahu-tahu ada tebaran. Ya saya sok-sok bisa. Sok-sok bisa. Saya yakin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang terasa hangat itu kan. Saya semakin yakin kan. Oh ini kan. Padahal nggak ada yang ngajari kok. Saya yakin Allah. Saya yakin saya di jalan Allah pasti benar. Itu pernah saat waktu saya bujangan, atau meledak. Oh betul aku itu nanya Mas Santet aku. Padahal bukan perbuatan saya, perbuatan teman-teman itu kan, pacaran itu. Wah itu masalah kayak gini. Waktu saya jadi komandan itulah yang banyak dipukul ya. Tapi saya enggak apa-apa. Tapi saya terasa, karena saya terasa, saya kumpulkan orang-orang itu. Saya tantang. Mohon maaf, kamu tuh apa maumu? Ya saya kayak maumu kayak apa, seperti apa? Saya ngajak benar. Apa ada yang saya larang kamu berbuat baik? Tidak ada, saya lepas. Waktu itu ada anggota izin ke, ada yang ke Jakarta, ke Bandung, ada ke izin ngurusi bapaknya. Pergi sana, saya menjaga karena saya nggak bisa membuat surat jalan kan. Silakan pergi, hati-hati sampai tuntas. Ada perkembangan hubungi saya. Harus berhasil kamu. Ada yang bapaknya mau cerai sama ibunya kan. Saya pulang segera, misimu, ibumu, bapakmu damai. Gitu. Kayak gitu. Tapi saya justru masih kena, memang ada yang judi itu saya kejar-kejar sampai ampun dia. Itu saya dipukul. Terus ada yang tahu-tahu saya lihat itu kan ada bungkusan terus diket-diket. Saya nggak tahu sih kayak gitu. Saya tanya sama yang itu Pak, sama diincer ininya badan Pak, pokoknya yang mau dilemahkan gitu. Masa begini ya niatnya ya. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa kok. Saya berarti hanya dekat sama Allah itu. Nah, yang tadi dikasih tahu sama Gus itu tepat waktu saya enggak tahu itu kan. Saya penting waktu itu sholat malam, sholat itu. Tepat waktu itu untuk nutup lubang ya begitu ya. Memang dari perkataan beliau tadi, yang pertama memang ibu dan bapak, kita bisa terhindar dari berbagai macam musibah maupun
para malapetaka itu utama dari ibu dan bapak tadi yang beliau sampaikan tadi itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Sebenarnya kalau dipelajari secara tasawuf itu seperti benang, kapas, benang, kain dan baju. Jadi Allah, baginda Rasulullah, orang tua, terus diri kita. Itu kalau dipahami secara tasawufnya begitu memang. Itu yang paling utama. Dan memang ketika kita melihat Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata tohir begitu. Cukup dengan keyakinan tadi itu, dengan rasa begitu. Makanya ada di dalam pelajaran itu ada syariat, tarekat, hakikat dan makrifat begitu. Itu sama dengan seperti kalau kita makan buah mangga itu kulitnya itu adalah syariat, tindakan nyata kita itu. Terus perjalanannya kita mengupas mangga itu adalah tarekat. Tarekat kalau orang Jawa bilang itu tirakat begitu, perjalanan begitu. Nah, ketika kita memakannya, merasakan manisnya, itu namanya hakikat. Kita yakin mangga itu rasanya manis. Ketika kita itu memakannya, sudah bisa merasakan manisnya mangga, kita yakin mangga itu manis ketika kita memakannya. Itu dinamakan keyakinan tadi, itu dinamakan dengan makrifat begitu. Jadi bisa dilakukan dengan rasa. Makanya beliau yakin bahwa beliau itu bisa. Salah satunya ya disebut dengan tarekat tadi begitu, disebut dengan hakikat tadi begitu. Insyaallah. Jadi bisa muncul, ya, bisa muncul sendiri. Insyaallah bisa muncul sendiri begitu. Oh. Jadi dengan keyakinan. Iya betul kan. Saya pernah kehilangan motor. Lucu itu. Besok Lebaran hari ini kumpul di Pasuruan. Saya dari kan. Lucu. Tentara kehilangan motor dan kinya lagi Gus. Oh, Itu lucunya tuh pagi sudah cuci bersih, tangkinya saya isi penuh. Saya taruh di garasi. Saya ke sana bawa mobil dinas ke Pasuruan, ada kumpul komandan. Saya pulang, motornya hilang, dikasih tahu anggota. Motornya dan hilang. Nggak tahu kita punya feeling ya. Terus saya nelpon polsek ada telepon 14120 nomornya ada masih inget saya telepon polsek Pasuruan, polsek sana. Pak, ada nggak motor seperti yang ada warna merah ini? Oh ya Pak, ada. Loh, kok pas kan alhamdulillah. Terus gimana sekarang? Itu ada yang ngendarai jatuh Pak. Jatuh. Anggota tuh dengar di belakang kan, langsung dikejar, bawa sangkur. Waduh, jadi saya bukan mau nyari maling gitu kan, saya nyari anggota, jangan sampai dibunuh. Kejar-kejar, lucu. Saya cungkil matanya. Ngaco. Pak, gimana ini? Udah saya amankan Pak. Di Thomas. Aduh. Habis itu kan di situ kan enggak ada kan? Cari ke Probolinggo, kejar lagi Probolinggo. Langsung Pak Yudo itu Wakapolresnya itu dilumpuhkan, baru pada bubaran anak tembak itu. Sudah sampaikan ke Dankimu, kamu pulang. Pusing saya. Itu loh. Ya tadi keyakinan gitu ya. Saya ya mudah-mudahan saya bertambah lah setelah yakin saya semakin kuat. Insyaallah. Bu Judin saya mendahului kemudian. Iya. Karena saya juga nggak lama-lama. Karena saya ada Pak Gandiapam ke GM. Ada Apa dia Pak? Ya untuk besok ini. Siapa? Ada Pak Rabi. Oh Abi. Nah, nanti aja. Siap. Nanti kalian di Pak Adi. Siap. Intinya lingkungan dari kita. Siap, insyaallah. Matur suwun barakallah. Ya, nanti Mas Didi saya tinggal. Siap. Saya masih ngurusin tamu lagi. Oke, siap. Izin dulu. Saya juga nggak lama-lama nih. Ya, ada ramen nih. Bos, besok. Siap. Satu leteng sama saya. Udah. Siap. Alhamdulillah. Ini Gus, saya minta doanya Gus. Siap. Saya minta doanya. Saya punya cita-cita mau saya rintis pelan-pelan nih kan. Di depan rumah itu musola. Itu juga perjuangan musola itu sama masyarakat. Saya kan lihat kiri kanan sambil perjalanan itu saya punya niat akan membuat rumah tahfiz. Masyaallah. Rumah tahfiz itu saya upayakan gratis saya ngikuti jejak jenengan gratis, saya bilang gratis juga saya. Tapi ya saya mohon doanya mudah-mudahan ya bisa terwujud lah. Insyaallah saya juga bisa bantu secara material insyaallah, karena tahfidz ini di akhir zaman seperti ini memang yang paling dipentingkan seperti ini begitu, insyaallah bisa menangani berbagai macam hal insyaallah. Intinya kita saling mendoakan insyaallah yang terpenting.
bahwa yang terpenting kalau kita hidup ini bisa menjalankan sifat-sifat ketuhanan, insya Allah hidup kita pun juga akan dituntun oleh Allah, oleh Tuhan itu tadi begitu. Ya Allah tuh Maha Pengasih Penyayang, kita juga lakukan kasih sayang terhadap sesama makhluk, tidak memandang siapapun dan agama apapun begitu. Karena Allah memberikan rezeki tidak hanya kepada kaum muslimin tetapi kepada seluruh semuanya, semua makhluk kan begitu. Insya Allah nanti bisa saling doakan insya Allah. Emang kalau kita punya niat kan banyak Insya Allah. perselisihan kan gitu Insya Allah, ya. insya Allah. Dari kelingkungan sendiri. Iya, tidak apa-apa. Yang terpenting kita lakukan yang terbaik itu Iya. saja. Yang penting hidup kita bisa bermanfaat untuk umat itu Ah, saja. betul. Itu yang paling utama insya Allah. Insya Allah. Saya kira gitu Gus. Saya Siap. terima kasih. Siap. Saya Tersun. kembali. Siapa tahu nanti suatu saat nanti bisa Insya Allah, sowan insya lagi. Allah, insya Allah, insya Allah. Terpenting bisa saling mendoakan Iya. insya Allah. Iya. Saya ucapkan terima kasih matur suwun. Sama-sama. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kedepannya lebih tersambung lagi Iya. silaturahmi insya Allah. Ini kan pandangan di sini jadi enak Siap. saya komunikasi. Biar saya nanti yang Tetap ketepatnya beliau. kami. Sebenarnya ini harusnya saya yang ke sana. Oh, Enggak. Saya jauh-jauh memang saya angen-angen udah Siap. lama gitu. Insya Allah. Kapan saya meriksa di daerah Blitar gitu. Siap. Datang ke sini pagi langsung kasih tahu. Iya, Tolong Jokowi diantar. Tanggur, Bu. Aku ingat, oh Mas Iwan. Oh, Saya tolong diantar ke Gus Samsudin. Siap. ya? Siap. Izin siap mengantar. Saya mau silaturahim di sana. Siap. Ya gitu. Ustaz, Ya. sebentar. Umi, tolong santri suruh menyiapkan tasbih 3. Saya mau ngasih kenang-kenangan ke beliau. Sabih ini hanya sarana sababiah saja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin ada kenang-kenangannya gitu. Jadi sama ketika Nabi Musa membelah laut, bukan tongkat Nabi Musa yang membelah laut, tapi Allah. Tapi dengan sarana tongkat tadi begitu. Nah, tasbih ini tidak bisa memberikan manfaat apapun, tetapi saya berdoa kepada Allah semoga ketika jenengan memegang tasbih tadi semakin sering mengingat Allah dengan cara bertasbih tadi. Jadi tasbih ini hanya kayu biasa, media biasa, tidak bisa memberikan manfaat apapun, tetapi sebagai sarana sababiah untuk berzikir mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke. Semoga saja ketika jenengan menggunakan tasbih tadi mendapatkan pahala dari Allah dan pahalanya tetap menyambung kepada saya Ya, kan, betul. keberkahannya menyambung ke saya, nikumawan intinya seperti itu insyaallah. Jadi banyak juga di luar sana yang ketika saya memberikan tasbih dikira itu sebagai jimat begitu, padahal Ya. jimat itu ya kalimat syahadah di dalam Ya. diri kita, itu kalimat la ilaha illallah itulah jimat yang paling benar di dalam diri kita, Mbak. Bahkan di dalam kitab-kitab diterangkan bahwa puncaknya ilmu, puncaknya asma, puncaknya mantra dan puncaknya hijib itu adalah sholawat begitu. Jadi tidak ada asma, mantra, hijib yang lebih agung daripada sholawat Ya. gitu. Jadi insya Allah yang penting diamalkan sholawatnya, Mbak. Saling mendoakan insya Allah. Sebentar gitu. Ustaz, siapkan tasbih 3 Ustaz. Bagus ini. Kemarin kan Mustaqim yang berangkat ke Papua itu ya. Mustaqim. Iya, Mustaqim berangkat ke Papua itu. Dari 15. Iya. Ya, Mustaqim. Kalau kemarin itu Pak Gatot Subroto, tapi beliau itu dari kepolisian. Jenderal Gatot Subroto kemarin yang Gatot Subroto. iya yang dari Jakarta. Alhamdulillah kemarin sebelum bulan puasa begitu, terus saya diajak ketemu di Hotel Tugu begini insyaallah. Ya, alhamdulillah, sementing hidup ini bisa bermanfaat untuk umat. Iya, iya. Apalagi panjenengan ini adalah tentara abdi negara begitu. Setiap apapun yang dilakukan ketika diniatkan untuk ibadah, ya ibadah panjenengan sebagai abdi negara tentara ini begitu. Kalau saya sebagai petani ya tugas saya ya bertani begitu. Saya juga tani, Gus. Nyangkul juga saya. Beliaunya itu ngambil porang itu, porang. Porang yang Nah, itu yang niatkan porang dulu. itu. Beliaunya. Kalau berhasil ini saya pakai untuk itu Gus, niat saya itu. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Saya juga petaninya saya di Lampung gitu. Oh, di Lampung. Saya lama di Palembang juga sampai ke Lampung. 10 tahun saya dari sana. Alhamdulillah. Saya juga awalnya dari Palembang, jalan kaki dari Palembang itu karena memang disuruh oleh abah saya dari jalan kaki dari Palembang ke Lampung, dari Lampung saya ke Banten,
dari Banten ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, dari Jawa Timur ini alhamdulillah ditempatkan di Blitar ini begitu. Karena di Blitar ini bukan suatu kebetulan begitu. Kalau menurut abah saya, insya Allah kalau nanti pada akhirnya Indonesia dipimpin oleh orang yang dari Jawa Timur, insya Allah bakal jaya insya Allah. Ini bukan nujum, tapi kalau orang Jawa bilang itu ilmu titan gitu. Karena Jawa Timur itu wiwitan begitu, bukan berarti yang lainnya itu bukan. Jadi Jawa Timur itu kakinya begitu, pondasinya Jawa Timur, pusernya itu Jawa Tengah. Oleh sebab itu dulu kenapa oleh Syekh Subakir itu tumbanya taruh di Jawa Tengah, sebab Jawa Tengah itu adalah pusarnya dan Jawa Barat itu adalah mukanya. Makanya orang-orang besar banyak yang dari Jawa Timur itu banyak. Bapak Presiden Soekarno, Ya, presiden pertama. Supriyadi dan lain sebagainya itu banyak. Bahkan Jaya Negara dulu zaman pemerintah Supriyadi Kerajaan. itu enggak tahu betul apa enggak. Saya tahun 1908 berapa ya? Di Lampung di Negara Ratu. Saya dulu kan ya suka nasihat-nasihat begini. Di Negara Ratu masuk 20 kilo pakai trail ya. Di situ ada saya kejar Supriyadi. Tapi kalau saya lihat keterangannya, data-datanya betul. Umurnya waktu itu 100 sekian. Saya itu terus dia punya data dokumen. Betul katanya. Tapi alhamdulillah saya dapat wejangan dari Supriyadi. Ya. Saya Supriyadi, malam aku merinding. Iya. Malam dilalui malam purnama. Saya diwejang di depan di tengah hutan itu. Ini Ya. siapa jenengan kesini bukan juga suatu kebetulan. Jadi demi Allah ini, Allah walam bisawab. Saya itu baru 1 bulan kemarin ketemu Pak Supriyadi itu, menyampaikan ketika saya ketemu Mayor kemarin, saya sampaikan ke Mayor tapi secara langsung waktu saya diundang di Jakarta kemarin, ketemu salah satu jenderal begitu, itu pun juga yang saya sampaikan dari beliau begitu tentang ini. Pokoknya insya Allah yang terpenting pemimpinnya kita nanti adil, insya Allah negara ini pun juga akan. Dan saya insya Allah yakin tentang itu insya Allah. Tapi Allah alam bisawab, semuanya saya serahkan kepada Allah. Pokoknya tugas kita yang kita lakukan tugas kita. Tentara ya menjadi ibadahnya panjenengan ketika bekerja di negara ini, mengabdi ke negara. Saya yang sebagai petani ya saya laksanakan tugas saya sebagai petani, karena ibadah itu tidak harus yang sholat, zikir. Kita bekerja ini pun kalau ikhlas karena Allah, diniatkan ibadah juga menjadi ibadah begitu insyaallah. Mengabdi kepada negara, cinta kepada negara itu yang paling utama. Kalau sebagian daripada iman itu cinta negara. Kalau seseorang imannya kuat terus dia tidak cinta kepada negara, maka imannya itu tidak sempurna di mata Allah. Di hadapan Allah itu tidak sempurna. Sempurnanya iman Islam itu ketika dia cinta kepada negaranya begitu. Itu insya Allah yang diamalkan, yang harus dilakukan seperti itu insya Allah. Saya itu ingat omongannya Pak Supriyadi. Iya. Intinya ojo atigang ati gunung. Insya Allah. Terus bahasanya bahasa puitis nih. Siap. Saya merinding ya. Nggak boleh sombong. Sumeleh orang sang bangsa. Apa gunanya jaduk katanya. Iya. Saya dulu kan ya kepengen gitu kan. Iya. Ditepis apa cari pindah usaha. Iya. Orang harus pasrah, terus ikhlas. Ojo ati gunung. Ya sudah. Saya tuh sampai diadang-adang PM. Dilalui kok merosot terus. Dari Palembang sampai ke Lampung saya terobos. Ya itu mungkin nggak secara kebetulan, tapi ya digerakkan sama Allah. Ya ketemu itu. Iya. Sama seperti kita hari ini kan. Iya. Terus datang ketemu. Indah. Ayo Pak, gitu aja ya. Iya. Ditunggu teman-teman. Iya. Udah Saya mau berikan asal. tasbih ke beliau. Iya. Niat untuk ibadah. Di sini ada amalan tasbih mahrobinya. Mohon maaf, pantangannya tidak boleh berzina itu. Oh, ya. Kalau sampai berzina, maka saya sendiri tidak bisa untuk membantu. Jadi ketika sudah menggunakan tasbih ini, pantangannya yang pertama mahlimo, main, medok, bunuh orang, tapi kalau semuanya tanpa sebab. Contoh, ketika kita dolim, tapi kalau itu tugas negara tentu tidak. Dan judi dan madat, itu 5 itu tidak boleh. Tapi yang pertama adalah zina. Zina ini nanti bukan hanya menimbulkan sebuah hilangnya
sebuah energi ilahiyah, tapi juga bisa menimbulkan sebuah malapetaka. Itu yang pertama. Terus saya sampaikan kepada jenengan bahwa orang yang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tapi yang tidak bisa dimusuhi itulah orang yang sakti. Orang yang sakti itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Itu orang yang paling, karena musuh paling terbesar itu bukan yang di luar dari diri kita, tapi di dalam diri kita sendiri. Insyaallah semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan kebersihan, rahayu, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Siap, barakallah. Terus, siap, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Udah? Itu yang biasa. Sudah. Ada sedikit kesalahan komunikasi itu, jadi belum karena apa? Sehingga sebagai tuan rumah kita harus mengambil duluan. Kamu ada duluan. Terima kasih Pak. Langsung kasih beberapa saat komunikasi ya. Contoh langsung siap saya pasti berkata dari ibu. Tapi yo, alhamdulillah kita akan kelihatan. Ya justru marah dia seperti itu dari ibu ini. Ya momen-momen tertentu misalnya langsung ketemu sama beliau. Apa? Menghadapi pasca sebelum liburan luar biasa ini. Pastinya selesai. Kita tuh udah pesen sama Pak. Nanti kalau nggak buka pesen aku bilang. Kita silaturahmi Pak. Diistimewakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.